Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Muhammad Sofyan Suryawijaya dengan NIM 205231242. Yang kedua, Nadia Salsabila Putri dengan NIM 205231262. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pasar modal syariah. Konsep dasar pasar modal syariah. Definisi pasar modal syariah. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal UU PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dengan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat perbedaan karakteristik khusus. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dasar hukum. Kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah sebagai berikut. Peraturan Nomor Romawi 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Peraturan Nomor Romawi 9 A13 tentang penerbitan efek syariah. Peraturan Nomor 9 A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli tahun 1997. Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Pengembangan pasar modal syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004, pengembangan pasar modal syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon Romawi 4 yang mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah pada tanggal 23 November tahun 2006. Bapepam LK menerbitkan paket peraturan Bapepam dan LK terkait pasar modal syariah, yaitu pertama, Peraturan Bapepam LK Nomor Romawi 9 A13 tentang penerbitan efek syariah dan Nomor Romawi 9 A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan. Jenis pasar modal berdasarkan waktu transaksinya. Yang pertama, pasar perdana. Pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di bursa efek. Yang kedua, pasar sekunder. Kelanjutan dari pasar perdana, pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek akan diperjualbelikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU PM, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, obligasi, saham, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Maka, produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, efek tersebut dikatakan sebagai efek syariah. Di Peraturan Bapepam dan LK Nomor 9.A.13 tentang penerbitan efek syariah disebutkan bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam UU PM
dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Sampai dengan saat ini, efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi 1. Saham syariah. Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan. Dengan bukti ini, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi, konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh A. Emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. B. Emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 2. Sukuk. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bonds. Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, dalam peraturan Bapepam dan LK nomor 9.A.13 memberikan definisi bahwa efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu, tidak terpisahkan, atau tidak terbagi. Karakteristik dari sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan atau underlying aset. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan bagi hasil atau margin sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Jenis sukuk berdasarkan standar syariah AAOIV nomor 17 tentang investment sukuk terdiri dari ada sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan, sertifikat kepemilikan atas manfaat, sertifikat salam, sertifikat itisna, sertifikat murabahah, sertifikat musyarakah, sertifikat muzaro'ah, sertifikat musako, dan yang terakhir ada sertifikat mugorosa. Ketiga, reksadana syariah. Dalam peraturan Bapepam dan LK nomor 9.A.13, reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam UU PM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka.
Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksadana syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksadana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Perbedaan lainnya yaitu pada keseluruhan proses manajemen portofolio, screening atau penyaringan, dan cleansing atau pembersihan. Berikut ini peluang resiko dari reksadana. Yang pertama, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua, resiko likuiditas. Resiko ini hanya terjadi pada perusahaan reksadana yang sifatnya terbuka atau open end funds. Resiko ini dikenal juga sebagai reduction effect. Yang ketiga, ada resiko wan prestasi. Resiko ini terjadi jika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan. Dan yang keempat, resiko politik dan ekonomi. Resiko dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang berpengaruh pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya akan membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.